Pernah gak sih merasa bingung kenapa kamu lebih sering melamun di tengah keramaian? Misalnya, dalam suasana berkumpul, kamu bisa dengar teman mencurahkan isi hati, sementara kamu cuma bisa diam. Dalam hati, kamu bilang, "Kenapa ya? Seakan tak ada yang mengerti." Betul-betul bikin frustasi bukan? Di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, bisa jadi kesepian ini telah menjadi bagian dari rutinitasmu. Rasanya, sudah saatnya kita memperhatikan sinyal-sinyal yang mungkin telah kamu anggap sepele. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ini agar hidupmu bisa berevolusi menjadi lebih bermakna tanpa terjebak dalam kebiasaan buruk yang menyakitkan? Kamu perlu mulai melihat tanda-tanda ini secara jelas, dan bertindak sebelum terlambat. Pertama, kesunyian seringkali diabaikan, tapi sebenarnya bisa jadi indikator yang kuat. Misalnya, saat hari-hari berlalu tanpa ada satupun interaksi bermakna. Rasanya, kamu sudah terbiasa dengan hari yang melempem, tanpa ada cerita baru yang bisa dibagikan. Kamu bilang, "Cuma aku lagi yang ada di sini." Dan dalam hati kamu tahu, seharusnya ini bukan hal yang normal. Namun, kamu tetap membiarkannya. Saat kesunyian mulai terasa bahkan dalam kesibukan yang padat, saat itu penting untuk bertanya pada diri sendiri, adakah batas antara sendirian dan kesepian? Perhatikan saat kamu sudah tak merasa butuh interaksi dan lebih memilih duduk sendiri, meski di tengah keramaian. Ini adalah pertanda yang jelas bahwa kamu sudah terperangkap dalam kebiasaan yang merugikan. Mengabaikan suara ini bisa membuatmu semakin terisolasi. Kedua, jika kamu merasa enggan untuk berinteraksi dengan orang lain, ini bisa menjadi sinyal bahwa kesepian mulai menggerogoti hidupmu. Misalnya, kamu mungkin mendapat undangan dari teman-teman untuk hangout, tetapi alih-alih bersenang-senang, kamu memilih untuk tinggal di rumah. Keputusan ini seolah terlihat sepele, tetapi semakin sering kamu menghindar, semakin dalam kamu terjebak dalam kesepian. Ketakutan atau kecemasan saat bertemu orang baru dapat membuatmu merasa tidak nyaman. Ini adalah tanda bahwa kesepian sudah menjadi kebiasaan yang menghantuimu. Cobalah untuk perlahan mencari cara untuk kembali bersosialisasi. Mulai dengan langkah kecil seperti berkomunikasi lewat pesan atau telepon. Jika kamu merasa tertekan dalam pertemuan nyata, pertimbangkan untuk pergi dengan teman yang mendukungmu. Ini sangat membantu dalam memulihkan rasa kepercayaan diri dan keterhubunganmu. Ketiga, percayakah kamu bahwa gadget bisa jadi teman terbaik sekaligus musuh terburuk? Kita seringkali terjebak di dunia maya, scrolling tanpa arah, lebih nyaman menatap layar daripada berbicara langsung. Memang menyenangkan untuk mencari hiburan di media sosial, tetapi jika ini menjadi pelarian utama dari kenyataan, saatnya kamu perlu bertanya pada diri sendiri. Ketika kamu lebih sering memilih telepon genggam ketimbang bercengkerama langsung dengan orang, itu adalah sinyal bahwa kamu lebih memilih ilusi ketimbang realita yang ada di sekelilingmu. Usahakan untuk mengatur waktu penggunaan gadget. Alih-alih berselancar selama berjam-jam, luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang di sekitarmu. Menghadapi ketidaknyamanan itu memang sulit, tetapi komunikasi langsung memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan mental dan hubungan sosialmu. Keempat, menyendiri bisa jadi cara untuk merefresh diri, namun ketika kamu memilih untuk menyendiri terlalu lama, itu menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Saat kamu memilih untuk menyendiri di saat-saat penting seperti ulang tahun atau perayaan, ini menandakan bahwa kamu mulai mengabaikan relasi yang berharga. Kamu mungkin berpikir, jadi lebih baik sendiri ya, tetapi di balik pikiran itu muncul perasaan terpuruk yang menambah beban mentalmu. Ini bisa mempersulit kamu untuk merasakan kebahagiaan di momen-momen yang seharusnya ditandai dengan kebersamaan. Cobalah untuk membuka diri terhadap orang lain. Ikut terlibat dalam perayaan kecil, meskipun awalnya terasa tidak nyaman. Berbagi cerita dan pengalaman dengan orang lain, dapat membantu membangun kembali koneksi yang mungkin telah hilang dan mengurangi perasaan kesepian yang akut. Kelima, siapa sangka, kesepian bisa menarikmu menjauh dari berbagai hal yang dulunya kamu cintai.
Ketika kamu mulai kehilangan minat pada kegiatan atau hobi yang sebelumnya membuatmu bersemangat, itu bisa jadi tanda kesepian yang serius. Rasa semangat yang memudar ini terjadi karena perasaan tidak terhubung dengan orang lain, dan kamu mungkin mulai bertanya, mengapa aku tidak bisa lagi menikmati hal yang kusukai? Cobalah untuk mengingat kembali apa yang membuatmu bahagia dan pertimbangkan untuk mencoba aktivitas tersebut dengan cara yang baru. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama bisa menjadi langkah yang sangat efektif untuk kembali menemukan gairah hidupmu. Berinteraksi dengan orang-orang yang berbagi ketertarikan yang sama dapat membawa semangat baru dan memperkaya pengalamanmu. Keenam, mungkin kamu kerap kali mendorong dirimu berpikir bahwa semua orang menghindarimu. Saat pola pikir negatif ini selalu menyelimuti, itu adalah pertanda bahwa kesepianmu sudah berakar. Kamu mungkin berkata pada diri sendiri, mereka semua tidak peduli padaku, dan tanpa sadar, kamu menjauh dari orang-orang yang sebenarnya peduli. Memperbaiki pola pikir ini adalah langkah penting untuk keluar dari lingkaran kesepian. Cobalah untuk mengenali bahwa meskipun perasaan ini nyata, hal itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Pastikan kamu berkomitmen untuk menyuarakan perasaanmu. Terkadang, membuka diri kepada orang lain tentang apa yang kamu alami bisa membuat dunia terasa lebih cerah dan memberikan perspektif yang berbeda tentang situasi yang kamu hadapi. Ketujuh, salah satu tanda yang patut diwaspadai adalah saat kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Adalah wajar untuk merenungkan pilihan yang kita buat, namun jika semua kesalahan jatuh pada dirimu, itu bisa menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan mental, serta memperburuk perasaan kesepian yang kamu rasakan. Kamu mungkin berkata, seandainya aku memilih jalan yang berbeda, tanpa melihat sisi lain yang mungkin ada dalam situasi tersebut. Cobalah untuk mengubah fokus dari menyalahkan diri menjadi memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik. Rangkullah dirimu dengan lebih lembut dan berusaha untuk memperbaiki diri, bukan hanya menghukum diri sendiri. Proses ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun kembali rasa percaya diri dan menyadari bahwa kamu tidak sendirian dalam mengatasi masalah ini. Jangan biarkan kesepian terus merusak kehidupanmu. Kunjungi ruang tumbuh untuk menemukan lebih banyak cara. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.